laut badai kecil. Cuma sedikit angin kok. Ia menatap kedua tangannya, awan lembut yang membentuk jarinya. Di sanalah Nila mengangkat tangannya dan mulai memanggil angin. Enggak, berhenti. Teriak Nila, tapi pusaran badai justru semakin besar. Setelah badai besar itu berlalu, akhirnya dia tak pernah sama lagi. Langit suram, awan-awan kehilangan warna, dan cahaya ibu langit kini hanya tinggal serpihan kecil yang berputar pelan di menara cahaya. Dan di dasar menara itu, Nila berdiri sendiri menatap ke atas, di mana ibunya dulu duduk memantau dunia dengan senyum lembut. Sejak hari itu, Nila tak pernah terbang tinggi. Ia tak lagi dipanggil si sayap ajaib. Ia hanya menjadi awan kecil tanpa arah yang berusaha menebus kesalahannya. Tiap hari ia mencoba meniup kembali cahaya langit. Tiap malam ia memanggil nama ibunya, tapi tak ada yang menjawab. Sampai suatu hari sebuah bintang jatuh menebus air Retia. Cahayanya jatuh tepat di depan Nila. Dan dari sanalah muncul sosok mungil bercahaya biru. Itulah Lira, roh kecil penjaga ibu langit. Suara Lira terdengar seperti nyanyian. Nila, ibu langit belum pergi. Cahayanya tersembunyi di bawah awan gelap di dunia manusia. Nila terkejut. Di dunia manusia, pikirnya. Ia belum pernah ke sana. Tak ada awan yang berani turun sejauh itu. Lira menatap lembut. Hanya engkau yang bisa mencarinya. Karena hanya anak yang pernah membuat badai yang tahu bagaimana menangkapnya. Tanpa ragu, Nila mengepakkan sayapnya. Ia tahu inilah kesempatan untuk menebus kesalahannya. Sayap yang dulu robek kini menyala lembut, seolah mendapat restu baru dari cahaya ibunya. Ia terbang menebus lapisan-lapisan awan, melewati pelangi yang retak, awan hujan yang menangis, hingga akhirnya ia tiba di dunia manusia. Untuk pertama kalinya, Nila melihat bumi dari dekat. Gunung yang menjulang, hutan hijau, dan laut yang berkilau di bawah cahaya matahari. Ia kagum, begitu indah, tapi begitu berbeda. Namun tak lama ia menyadari langit di bumi sedang kelabu. Angin berhembus tak beraturan. Awan-awan manusia sedang berduka. Lira muncul di sampingnya, bergetar lemah. Cahaya ibu langit tersembunyi di dalam badai paling gelap, di puncak gunung tertinggi di dunia manusia. Tapi hati-hati Nila, badai itu adalah bayangan dari kesombonganmu sendiri. Nila pun memulai perjalanannya. Ia melewati hujan deras, menghindari kilat, dan menembus awan kelabu tebal yang menolak disentuh cahaya. Tiap langkah, tiap hembusan angin terasa berat. Bayangan wajah sendiri muncul di badai. Versi dirinya yang sombong, yang tertawa saat membuat pusaran angin dulu. Badai itu berbicara. Sombong kecil, kau pikir bisa memperbaiki langit? Kau hanya awan gagal. Suara itu menghantam hati Nila. Ia hampir menyerah, namun di tengah gemuruh itu, ia mengingat wajah ibunya. Senyuman lembut, tatapan penuh kasih. Ia berbisik, maafkan aku ibu, aku tidak ingin menjadi hebat. Aku hanya ingin menenangkan langitmu kembali. Dan tiba-tiba sayap Nila menyala terang. Bukan karena kekuatan, tapi karena ketulusan. Angin di sekitarnya melunak. Badai mulai kehilangan bentuk,
Cahaya kecil keluar dari pusaran awan kelam itu. Lembut, hangat, dan warna emas muda. Itulah cahaya hati ibu langit. Nila terbang mendekat dan menampung cahaya itu di tangannya. Cahaya itu bergetar lembut dan di dalamnya terdengar suara ibunya. Anakku, engkau akhirnya mengerti. Cinta tak perlu dibuktikan dengan kekuatan. Cukup dengan kerendahan hati dan kasih sayang. Air mata Nila jatuh ke cahaya itu dan cahaya itu semakin terang, melayang naik menembus awan, membentuk pelangi besar yang menghubungkan bumi dan langit. Langit yang tadinya gelap berubah menjadi biru muda. Awan-awan tertawa. Petir berubah menjadi kilatan bunga cahaya dan burung-burung terbang menembus sinar baru itu. Airetia bersinar kembali dan di tengah sinar itu terlihat sosok ibu langit berdiri. Senyum lembutnya kembali. Ibu langit menatap Nila dari atas. Kau telah belajar anakku bahwa berbakti bukan sekedar menuruti, tapi memahami dengan hati. Dan kini engkau bukan lagi awan kecil yang sombong. Engkau adalah penjaga keseimbangan baru. Nila menunduk, tersenyum dan berjanji dalam hati. Aku tidak akan pernah membiarkan kesombongan menutupi cahaya kasih sayang lagi. Sejak hari itu, jika kau melihat langit cerah setelah badai besar, ingatlah itu adalah Nila, si sayap awan yang pernah salah, tapi belajar untuk benar dengan hatinya. Langit Airetia kembali bersinar, pelangi besar membentang dari ujung timur ke barat, mewarnai setiap awan dengan cahaya lembut yang menenangkan hati. Nila duduk di tepi menara langit, memandang ke bawah, ke dunia manusia yang kini tampak damai, tanpa badai, tanpa guntur. Di sampingnya Lira berputar pelan, cahayanya lembut seperti kunang-kunang di sore hari. Terima kasih Lira, kata Nila dalam hati. Tanpamu, aku tak akan tahu arti menjadi anak yang benar-benar berbakti. Lira tersenyum. Dan dalam cahaya lembutnya, Nila melihat bayangan wajah ibunya. Ibu langit tersenyum dari kejauhan. Nila menunduk hormat. Ia tahu meski ibunya kini menjadi bagian dari cahaya langit, hubungan mereka tak pernah putus. Karena kasih sayang seorang ibu tidak mengenal jarak antara awan dan bumi. Hari demi hari berlalu. Kini Nila dikenal bukan karena kecepatan terbangnya, bukan karena sayapnya yang bercahaya, tapi karena kerendahan hatinya. Setiap awan kecil yang sombong kini datang padanya, meminta petuah dan belajar menenangkan badai dalam hati mereka. Ia tak pernah membanggakan diri lagi. Setiap kali seseorang memujinya, ia hanya berkata, tidak ada cahaya yang indah tanpa awan yang mau mengalah. Dan di setiap pelangi yang muncul setelah hujan, anak-anak di dunia manusia sering berlari dan bersorak. Lihat, Nila terbang lagi di langit. Padahal itu bukan hanya Nila yang mau mereka lihat, tapi juga kasih seorang ibu yang tetap menjaga anaknya dari atas langit sana. Dan begitulah teman-teman, setiap kali kita merasa lebih hebat dari yang lain, ingatlah Nila yang pernah merasa besar tapi justru kehilangan cahaya. Karena kadang hal kecil yang kita remehkan bisa jadi hal yang besar yang menjaga hidup kita tetap indah. Berbakti pada orang tua bukan hanya untuk menuruti, tapi tentang memahami, menghormati, dan menjaga hati mereka agar tidak terluka. Meski kita sedang tinggi, meski kita merasa bisa segalanya, sebab kasih orang tua bukanlah beban, tetapi sayap yang membuat kita terbang setinggi mungkin tanpa jatuh. Dan jika suatu
hari langit tampak gelap, jangan takut. Cukup tutup mata dan rasakan angin yang menyentuh pipimu. Itu mungkin Nila yang sedang lewat mengirim pesan dari ibu langit. Jadilah awan yang rendah hati, maka langit akan selalu terang. Tidak boleh sombong dengan hal sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu kejadian buruk apa yang bisa menimpa di kemudian hari. Kesombongan kecil bisa menghapus cahaya besar dalam hidup kita. Tapi kerendahan hati sekecil apapun bisa menyalakan pelangi baru di tengah badai. Berbakti kepada orang tua bukan hanya soal ucapan ya, tapi tentang memahami perasaan, menjaga hati, dan menghormati kasih yang mereka berikan sejak kita belum bisa terbang. Karena kasih sayang orang tua adalah langit dan kita hanyalah awan. Tak akan pernah bisa indah tanpa langit itu. Dan begitulah teman kecilku, cerita sayap awan dan janji untuk ibu langit. Kalau kamu suka, jangan lupa tersenyum ke langit hari ini, karena siapa tahu Nila sedang tersenyum balik padamu di antara awan. Sekian cerita dari aku. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Sampai jumpa di cerita seru lainnya. See you, dadah. Dunia jadi ceria.